Bagi sebagian orang, dia adalah pahlawan visioner yang menyatukan dunia. Tetapi bagi yang lain, dia adalah sosok tiran yang haus darah. Tapi satu hal yang tak bisa dibantah. Dalam waktu kurang dari 13 tahun, seorang raja muda dari kerajaan kecil di Yunani berhasil menaklukkan hampir seluruh dunia yang dikenal. Membangun salah satu kekaisaran terbesar dalam sejarah. Dan yang paling luar biasa, dalam pertempuran besar, ia tidak pernah terkalahkan. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa rahasia di balik kejeniusan militer dan kepribadiannya yang begitu rumit? Mari kita bongkar kisah hidup salah satu penakluk paling legendaris yang pernah ada. Untuk mengerti kehebatan Alexander, kita harus mulai dari ayahnya, Philip II dari Makedonia. Philip ini bukan sekadar raja, dia adalah seorang ahli strategi militer yang jenius. Dialah yang mengubah Makedonia dari kerajaan yang dipandang sebelah mata menjadi kekuatan utama di Yunani. Ia merombak total pasukannya, menciptakan formasi falanks Makedonia yang mematikan, dan menanamkan sebuah mimpi besar, menaklukkan kekaisaran Persia yang kaya raya. Jadi Alexander mewarisi bukan cuma takhta, tapi juga pasukan paling tangguh di masanya dan sebuah ambisi raksasa. Lahir pada tahun 356 SM, Alexander seolah ditakdirkan untuk hal-hal besar. Ibunya, Olympias, selalu menanamkan keyakinan bahwa putranya punya takdir ilahi. Gurunya pun bukan sembarang orang, melainkan filsuf legendaris, Aristoteles, yang mengajarinya soal politik, filsafat, dan sains hingga usianya 16 tahun. Pendidikan ini membentuknya menjadi pemimpin yang cerdas, sekaligus prajurit yang tak kenal takut. Lalu di usia 19 tahun dunianya jungkir balik, ayahnya tewas dibunuh. Tanpa ragu, Alexander langsung diamankan oleh pasukan dan naik takhta. Untuk membuktikan siapa yang berkuasa, ia bertindak cepat. Kota Thebes yang coba-coba memberontak, ia ratakan dengan tanah. Itu adalah pesan yang sangat jelas untuk seluruh Yunani. Jangan main-main dengannya. Setelah Yunani tunduk, mata Alexander kini beralih ke timur, ke Kekaisaran Persia. Pada 334 SM, Alexander memulai misinya yang mustahil. Ia memimpin pasukannya menyeberang ke Asia. Dan di sanalah kejeniusannya benar-benar bersinar. Puncaknya adalah pertempuran Gaugamela pada 331 SM. Pasukannya kalah jumlah telak melawan Raja Darius III dari Persia. Tapi dengan taktik yang tidak terduga, Alexander berhasil menciptakan celah di pertahanan musuh, lalu memimpin kavaleri elitenya menerobos langsung ke arah Darius. Sang Raja Persia panik dan melarikan diri, memberikan Alexander kemenangan yang menentukan. Keberaniannya inilah yang membuatnya begitu dicintai pasukannya. Alexander tidak pernah menyuruh dari belakang tenda. Ia selalu ada di garis depan, bertarung bersama prajuritnya. Rasa hormat dan kesetiaan yang ia dapatkan benar-benar luar biasa. Tapi ambisinya tidak ada habisnya. Setelah menaklukkan Persia, ia terus bergerak melintasi Mesir, di mana ia disambut sebagai Firaun hingga ke jantung Asia. Ia ingin terus melaju sampai ke ujung dunia, yang membawanya ke barat laut India. Di sanalah ia menghadapi pertempuran terberatnya melawan Raja Porus dengan pasukan gajah perangnya yang mengerikan. Di titik ini, sisi lain Alexander mulai tampak. Setelah 8 tahun berperang tanpa henti, pasukannya yang sudah sangat lelah akhirnya menolak untuk melangkah lebih jauh. Alexander, yang mimpinya dihancurkan oleh pasukannya sendiri, terpaksa putar balik. Perjalanan pulang yang brutal menyingkap kepribadiannya yang kompleks. Seorang visioner yang ingin menyatukan budaya, tapi juga bisa menjadi sangat kejam dan paranoid pada orang-orang yang berani menentangnya. Pada 323 SM, di Babilonia, Alexander Agung sedang berada di puncak kekuasaannya. Usianya baru 32 tahun. Tiba-tiba, setelah menghadiri sebuah pesta, ia jatuh sakit dan meninggal dunia beberapa hari kemudian. Hingga hari ini, penyebab kematiannya masih jadi misteri. Apakah itu penyakit seperti malaria atau tifus? Ataukah ada yang meracuninya? Beberapa teori modern bahkan menduga ia menderita sindrom langka. Kita mungkin tidak akan pernah tahu pasti. Kekaisarannya yang super besar tidak bertahan lama. Para jenderalnya langsung berebut kekuasaan dan memecahnya menjadi kerajaan-kerajaan kecil. Tapi, warisan terbesar Alexander bukanlah tanah taklukannya, melainkan penyebaran budaya. Penaklukannya memulai sebuah zaman baru yang kita kenal sebagai periode Helenistik. Ide bahasa dan budaya Yunani menyebar dan menyatu dengan tradisi lokal, memicu ledakan kemajuan dalam sains, seni dan filsafat yang dampaknya masih kita rasakan sampai sekarang. Alexander Agung lebih dari sekadar seorang penakluk. Ia adalah kekuatan alam yang mengubah peta dunia kuno hanya dalam 1 dekade. Taktik perangnya masih dipelajari di akademi militer, dan kota-kota yang ia dirikan, seperti Alexandria di Mesir, menjadi pusat pengetahuan dunia selama ratusan tahun. Tapi kisahnya menyisakan satu pertanyaan besar.
Apakah ambisi yang tak kenal batas itu sebuah anugerah atau justru kutukan? Menurut kalian, Alexander ini pahlawan atau penjahat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau kalian suka video seperti ini dan mau tahu lebih banyak kisah sejarah yang luar biasa, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Ya, terima kasih sudah menonton.